sangat baik. Orang yang gampang mengatakan wah ini takdir, itu orang males saja berikhtiar atau berusaha. Tapi takdirnya Pak Dahlan Iskan lain ya? Ya, masing-masing kan punya takdirnya sendiri, tetapi kan juga ada ikhtiar. Jadi kombinasi antara takdir dan ikhtiar menurut saya kombinasi yang baik. Karena kalau orang berusaha terus, nggak percaya pada takdir, nanti juga itu juga tidak sehat. Baik, Pak Dahlan Iskan, ini sambil kita di jalan juga kan Pak. Saya surprise loh Pak, Bapak mau pakai 4Rider Pak, walaupun cuma sekali-sekali gitu Pak. Nggak tahu ya siapa itu yang menyediakan tadi. Tapi kan tadi kita sudah berusaha keluar dari 4Riders tadi. Waktu di tol, waktu 4Ridersnya ke sana, kita ke sana. Tapi terus kemudian dikejar lagi. Gitu. Jadi Bapak main kucing-kucingan sama 4Ridernya ya. Jadi mungkin ada yang tahu, tapi banyak orang juga tidak tahu. Sebetulnya saya itu juga seorang penulis. Saya menulis untuk buku rohani dan renungan harian. Bunda tulis sendiri itu ya? Saya tulis sendiri. Tidak menggunakan orang lain. Baik. Dan ya karena saya sendiri gaptek, nggak bisa menggunakan sarana komunikasi yang canggih, jadi saya menulis semuanya di atas kertas. Pena biasa, ada spidol, ada pen apa aja lah yang bisa saya gunakan untuk menyalurkan bahasa cinta yang saya punya untuk lebih memperkenalkan bahwa sebuah karya itu tidak bisa jauh dari inspirasi dan dari cinta, dan tentunya inspirasi karya dan cinta itu akhirnya menjadi sebuah buku yang saya tulis selama 6 bulan. Saya tidak bisa berkata pada Anda dalam kehidupan sosial non-muslim masuk neraka, tidak, itu hak prerogatif. Jadi orang yang mengatakan itu sebenarnya tidak memiliki, tidak berkata demikian. Jangan anggap bahwa surga neraka hak prerogatif. Karena itu di Quran, di surah Sabah itu ada dikatakan, kalian tidak diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kalian. Kami pun tidak diminta mempertanggungjawabkan amalan-amalan kalian. Ya, Pak Mahfud, sebagai pertanyaan awal mungkin banyak yang tidak mengerti. Kenapa Mahfud MD? Itu kita search di mana-mana, MD-nya tidak pernah jelas begitu Pak. Nah, itu sebenarnya singkatan apa begitu? Itu perlu saya jelaskan juga tuh melalui Anda, melalui saksi ini. Dulu pernah saya ikut pertemuan antar pimpinan perguruan tinggi di Bogor yang diselenggarakan oleh Dikti gitu. Terus di situ ada orang tiba-tiba sakit kejang-kejang gitu ya. Lalu dia cari dokter. Lalu panitianya bilang di sini ada dokter, katanya. Siapa? Itu ada Pak Mahfud, itu MD itu kan, dikira dokter of medicine gitu ya. Dikira dokter gitu. Lalu sesudah saya menjadi Menteri Pertahanan gitu, ada yang mengatakan MD itu Minister of Defense, Menteri Pertahanan. Tapi semua itu ya bagian dari hal yang lucu-lucuan, meskipun itu fakta ada, tapi orang maksudnya melucu. Nah, nama itu sendiri sebenarnya MD itu adalah sebuah nama yang menurut saya ya kebetulan saja, atau semacam tidak terduga tetapi membawa berkah. Dan untuk tidak begitu berlakulah sungguh-sungguh bahaya kerja keras, karena seperti saya katakan tadi, teori motivasi yang saya anut itu bukan saya bekerja untuk menjadi apa, tetapi bekerja baik karena nanti apa itu akan datang sendiri. Bukan saya mengejar apa, tapi apa itu yang datang sendiri kalau kita bekerja baik. Dan lebih dari yang dicita-citakan. Iya. Bisa ultra petita. Baik. Pak Mahfud, terima kasih Bapak sudah bersedia menjadi narasumber kami dalam program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak. Ya, salam hormat pada semua pemirsa dan penggemar Saksi. Mudah-mudahan Anda banyak mendapat inspirasi dan memberi inspirasi bagi kemajuan setiap orang, karena kalau setiap orang itu maju di negeri ini, maka negeri secara keseluruhan juga akan maju. Amin. Sampai ketemu ya. Amin. Terima kasih Pak. Sampai ketemu. Assalamualaikum Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.